Welcome, selamat datang di pembelajaran komputerisasi akuntansi. Sebelum nonton, yuk subscribe channel ini agar kalian bisa terus update video-video seru kami. Kali ini topik pembelajaran kita adalah penyelesaian transaksi perusahaan dagang di Mayop. Tujuan pembelajaran agar kalian mampu menyelesaikan segala macam transaksi pada perusahaan dagang menggunakan Mayop dan agar kalian mampu menunjukkan analisis keuangan dan laporan keuangan dari Mayop. Masih bersama saya, Madam Raudah. Video ini menggunakan studi kasus Adik Corporation yang bisa kalian download melalui e-learning Estenik Logika. Now, let's get started. Transaksi yang pertama, perusahaan memesan barang. Ini kita lakukan pada comment center purchase. Karena ini adalah pemesanan baru, maka kita klik melalui enter purchase. Nah, karena kita melakukan pemesanan, berarti pada pojok kiri atas ini kita ganti menjadi order, sehingga form berubah menjadi warna kuning. Kemudian, pastikan juga layout yang digunakan pada saat ini harus layout item. Lihat tampilannya seperti ini. Nah, jika tampilan form kalian tidak seperti video ini, maka kalian harus ubah dari tombol layout ini. Setelah itu, langsung dipilih suppliernya PT Sailor Moon. Pastikan teks inklusif ini dalam keadaan mati atau tidak ada tanda centangnya. Karena pada soal tersebut harga barang ataupun jasa belum termasuk pajak. Kemudian isikan detail sesuai soal. Tekan tombol tab-tab saja ya. Pajaknya sudah sesuai, PPN, pajak pertambahan nilai, itu di Mayop bisa mengadopsi GST, Good and Service Tax, sama-sama 10% ya. Ya, seperti ini saja, sudah selesai. Kemudian kita klik record. Nah, Mayop minta konfirmasi terkait dengan pajak. Apakah ingin dirubah kode pajaknya? Tidak ya, jadi kita klik no. Sudah? Masih pada soal yang ke-1, ternyata ada pembayarannya yang kita lakukan kepada PT Sailor Moon. Oleh karena itu, pembayaran dapat diinputkan melalui perintah pay bills, persis di samping enter purchase yang tadi ya. Menggunakan check bank seperti ini, kemudian suppliernya kita inputkan PT Sailor Moon, lalu amountnya pembayarannya 30 juta ya, jadi kita masukkan 30 juta. Nah, ternyata pembayaran total 30 juta ini didistribusikan untuk dua macam transaksi. Memang pada daftar sekarang ini yang tampak ada dua macam transaksi. Transaksi pertama, status open, yang merupakan status hutang awal ini ya. Kemudian yang kedua, baris kedua, itu yang status order. Status ordernya yang barusan kita inputkan tadi ya, yang pemesanan tadi ya. Nah, jika soalnya menyatakan pembayaran 30 juta diprioritaskan melunasi transaksi order yang tadi, maka kita klik baris kedua, baris order. Seperti ini. Lalu sisanya ke hutang awal. Kita klik baris pertama. Seperti ini. Lihat angkanya ini otomatis didistribusikan oleh Mayop. Totalnya 30 juta ini. Nah, akan tetapi soal kita
bukan meminta pelunasan order terlebih dahulu, bukan. Justru soal meminta kita memprioritaskan pelunasan utang awal terlebih dahulu, yang 24 juta ini dahulu. Baru sisanya menjadi DP atau uang muka dari transaksi order. Nah, oleh karena itu ini saya hapus. Jadi yang seharusnya kita klik sesuai soal adalah baris pertama dulu. Jadi dia melunasi hutang awal dahulu, lihat. Otomatis ya, 24 juta. Sisanya menjadi DP dari transaksi order. Tinggal klik saja. Ini seperti ini. Nah, ini totalnya 30 juta. Otomatis didistribusikan oleh Mayok menyesuaikan total amount yang di atas tadi. Nah, jika sudah selesai, klik record. Next, soal yang kedua. Customer melunasi hutang. Oleh karena itu, kita lakukan dari Comment Center Sales langsung ke Receive Payment. Nah, di sini customernya pilih yaitu CPZ Ziden seperti ini. Nah, berapa sih hutangnya? Lihat di total due 15 juta. Berarti kita ketik 15 juta dan kita klik pada baris 15 juta ya, hutang awal tadi. Don't forget to type and click. Jadi jangan lupa ketik dan klik. Sama seperti tadi dan sebelum-sebelumnya juga. Kemudian kita klik record. Next. Perusahaan menjual barang secara tunai, berarti masih di Comment Center Sales. Karena penjualan itu adalah penjualan baru, berarti harus dilakukan Enter Sales. Nah, ini penjualan barang secara tunai, jadi tidak membutuhkan kartu utang piutang. Berarti kita tidak membutuhkan detailnya, langsung aja diklik tunai seperti ini. Jangan lupa teks inklusifnya dimatikan ya, karena harga barang dan jasa, saya ingatkan kembali, belum termasuk pajak. Pastikan juga layout kalian sudah layout item seperti ini. Nah, sekiranya belum, saya ingatkan kembali, klik dari tombol layout, lalu pilih item. Nah, setelah tampil seperti video ini, langsung diisi sesuai detail soal. 8, kita tekan tombol tab-tab saja. Kemudian Ergo 726A 1.500.000 pas. Kemudian 30 ini Ergo 705, harganya pas 375.000 dan ternyata kita kasih diskon kepada transaksi tunai saat ini yaitu 5%. Nah, jadi dibuat seperti ini aja, 5. Oke, lihat ini sudah termasuk pajak. Nah, tampilannya persis seperti ini sehingga total amount-nya 24.956.250. Nah, kalau sudah, oh iya, ini pembayaran tunai, jadi langsung pada Pay Today kita isikan, ini dia Pay Today, kita isikan sebesar total amount yaitu 24.956.250 seperti itu. Nah, ini bisa langsung di record atau kalau mau memastikan lagi bisa klik sembarangan, misalnya di sini, lihat sama. Setelah itu langsung klik record, selesai. Kemudian transaksi yang keempat. Perusahaan menerima barang yang dipesan tadi dari PT Sailor Moon, ya, kan tadi masih order. Nah, ternyata barang yang dipesan itu sudah sampai dan diterima oleh perusahaan. Nah, untuk itu kita lakukan dari to-do list ini. Jadi kita buka saja tanda panah to-do list, kemudian di bagian orders. Nah, ini tadi pemesanan kepada PT Sailor Moon dengan total balance 17.925.000. Nah, ini untuk menandakan bahwasanya barang pesanan telah kita terima. Jadi kita klik pada kolom actionnya
sehingga muncul tanda silang seperti ini. Lalu langsung recount as actual. Dah berpengaruh dan bertambah ke inventory ataupun item list kita, ya. Next, perusahaan membayar gaji karyawan. Oke, pembayaran gaji karyawan tentu saja dilakukan melalui banking, ya, banking dan spend money. Akan tetapi nih ya, untuk pembayaran gaji kita sudah buat pada video sebelumnya sebagai recurring transaction, ya, atau transaksi berulang. Oleh karena itu kita tidak perlu capek-capek menginputkan data lagi melalui comment center. Cukup dari masih to do list, klik di situ to do listnya, lalu pilih recurring transaction, transaksi berulang. Nah, ini ya pembayaran gaji, bagian dari recurring transaction. Jadi kalau kita hari ini, saat ini melakukan pembayaran gaji, tentu untuk merekamnya ke dalam Mayop dari recurring transaction, klik pada kolom action dari pembayaran gaji tersebut sehingga muncul tanda X, tinggal klik record, selesai, pembayaran gaji sudah dilakukan, ya. Kita close. Nah, apabila kalian tidak atau belum membuat recurring transaction atas pembayaran gaji dan tidak ingin membuatnya, maka kalian bisa merekam pembayaran gaji secara langsung ke comment center, yaitu melalui banking dan spend money, ya. Baik, next, transaksi selanjutnya, perusahaan mengembalikan kursi rusak pada PT Sailor Moon. Oh, ternyata ada kursi rusak nih, jadi mau kita retur. Nah, karena kita mau meretur, berarti kita harus pahami dulu transaksi ini konteksnya sales atau purchase nih. Nah, kan kita yang membeli kepada Sailor Moon, kemudian kita kembalikan. Berarti di comment center pembelian atau purchase, ya. Nah, untuk mengelola retur saya sudah kasih catatannya di e-learning yang sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini langsung kita praktikkan, ya. Boleh sambil dibuka catatannya dari e-learning, ya. Nah, jadi dari purchase kita klik enter purchase. Kemudian pilih PT Sailor Moon. Nah, teks inklusifnya mati ya, jangan sampai hidup. Lalu pada kolom receipt kita kembalikan kursi Ergo 705 1, ya, kuantitasnya 1. Nah, untuk barang yang diretur kita kasih tanda negatif atau minus 1 seperti ini. Kemudian kita masukkan Ergo 705-nya. Nilainya tadi harganya 325.000 ya, pas. Dah seperti ini aja. Nah, ya, kita cuma mengembalikan kan, jadi seperti ini saja. Kemudian kita klik record. Nah, kita cancel. Nah, kemudian yang tadi itu harus dibereskan melalui purchase register di atasnya. Ya, jadi transaksi retur tadi belum selesai, kita harus ke purchase register. Kemudian dari purchase register kita klik tab returns and debit. Nah, ini tadi nampak kan transaksi retur kita yang negatif 357.500, tanda negatif ya atau minus. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, di soal tidak menyebutkan adanya pengembalian dana. Berarti memang tidak ada pengembalian dana. Jadi hanya pengurang hutang saja. Oleh karena itu yang kita klik adalah apply to purchase. Nah, kemudian langsung diklik pada baris transaksi yang akan dikurangi hutangnya. Ini dia, diklik di amount applied sini. Kemudian langsung saja record. Ya, sudah selesai ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perusahaan mentransfer uang antar bank ini ya. Oke, kita bisa lakukan dari banking. Dari spend money boleh, dari receipt money juga boleh.
Nah, misalnya saya mau dari receipt money deh ya. Saya klik receipt money. Berarti kalau receipt money itu penerimaan uang. Kalau penerimaan uang, jadi di pos paling atas kiri ini pos penerimaannya. Pos penerimaannya di sini di soal adalah Bank Bino. Ya, nilainya 30 juta. Ya, seperti itu. Kemudian akun yang menampung akun untuk sumber transfernya itu adalah Bank Sina. Ya, sebesar 30 juta. Jadi ini artinya dari Bank Sina dikeluarkan uangnya ke Bank Bino. Ya, ini dia proses transfer. Ya, tentu saja tidak pakai pajak-pajakan ya, karena ini proses transfer internal perusahaan antar bank ya. Kemudian kita langsung klik record. Selesai. Nah, next. Perusahaan menerima pelunasan lagi dari PT Sabar dan juga dari PT Jujur. Oke. Jadi ini adalah bagian dari transaksi sales ya, karena yang melunasi itu adalah customer. Jadi kita klik sales, kita klik receipt payment. Nah, mula-mula PT Sabar dahulu itu via Bank Binu. Nah, ini nilainya sesuai dengan total due yaitu 15 juta. Don't forget to type and click ya, seperti ini. Kita record. Kemudian PT Jujur ini via Bank Sina. Pelunasannya tentu sebesar total due yaitu 10 juta. Nah, seperti ini. Kita klik record. Sudah siap. Next. Berikutnya, perusahaan membayar sewa ruang untuk bulan yang terkait ya. Nah, ini pembayaran sewa ruang kalau tidak ada recurring transaction berarti melalui banking spend money. Tapi pada video sebelumnya kita sudah buat pembayaran sewa ruang sebagai recurring transaction. Jadi kita yang sudah membuat recurring transaction lakukan saja dari recurring transaction biaya sewa ruang. Nah, ini dia ya, pembayaran sewa ruangnya kita aktifkan actionnya karena kita bayarkan ini saat ini seperti ini biaya sewa. Kemudian kita klik record. Dah selesai, kita close. Next, perusahaan menerima retur dari customer. Oke, ternyata customer kita meretur barang produk. Nah, itu berarti customer ya, berarti di comment center sales. Nah, di mana returnya itu oleh customer tunai ya. Jadi dari sales, klik enter sales. Kemudian nih customernya pilih tunai. Pastikan teks inklusifnya mati, layoutnya item ya. Kemudian yang dikembalikan ergo 705. Jadi jumlahnya 1 yang dikembalikan. Berarti dibuat negatif atau minus 1. Kemudian ergo 705. Kemudian perusahaan setuju mengembalikan uang sesuai dengan harga beli kursi plus PPN yang telah dibayarkan. Oh, berarti nanti dibalikin uangnya ya. Nah, jangan lupa pada transaksi awal ya, pada transaksi pertama kali customer beli, itu pembelian kursi itu ada diskonnya loh 5%. Jadi dibuat sesuai dengan harga pembeliannya ya. Atau pembelian si customer ya, kasih diskon 5%. Entar kalau nggak kalian buat kasih diskon 5%, dia balikin barang, kita balikin uang, kita yang rugi ya, karena kita membayar berlebih dari dia bayar sebelumnya ya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik record, kemudian kita cancel, nah uangnya dibalikin ya. Jadi dari enter sales segera bergerak ke sales register. Persis di atasnya, baru klik returns and credits. Nah, ini nampak transaksi returnya.
negatif 391.875. Nah ini mau dibalikin ya, jadi kita pay refund. Nah seperti ini saja, kita klik record langsung. Ya sudah, kursi sudah retur dan uang pun sudah dibalikin ya. Jadi kalau dibalikin pay refund yang diklik ya. Oke, close. Next, perusahaan menerima pelunasan customer. Oke, ada pelunasan customer lagi. Berarti dari comment center sales, receive payment, pilih customer yang melunasi yaitu si CVMAI. Nah ini dibukukan ke bank yang terkait, sudah sesuai. Pelunasannya tentu sebesar total due ya. Jadi di soal tidak disebutkan, tapi kan kita bisa tahu dari sistem Mayop berapa sih total utang yang mau dilunaskan ya. Jadi 7,5 juta. Don't forget to type and click. Jadi setelah diketik, diklik seperti ini, lalu klik record. Enter. Next, perusahaan jual motor. Oke, perusahaan jual motor nih, harga jual neto 5,5 juta. Data historis kendaraannya, harga perolehan 6 juta, akumulasi penjualannya 1,5 juta. Oke, nah jadi ini gimana nih kita buat ya? Nah pertama-tama kalian harus bisa mengkalkulasikan komponen atau proses transaksi penjualan aktiva tersebut. Nah ini seperti ini ya. Jadi harga perolehan kendaraan kan 6 juta. Akumulasi penjualan yang telah terjadi 1,5 juta. Berarti nilai bukunya itu sebenarnya adalah 4,5 juta saja. Nah kemudian kan kita jual motor itu 5,5 juta ya. Oleh karena itu dari nilai buku dan harga jual tersebut kita cari selisihnya. Untung atau rugi kan begitu. Nah karena kita menjual lebih mahal daripada nilai buku, berarti kita untung. Jadi laba penjualan kendaraan dengan selisih 1 juta, 1 juta ya labanya. Seandainya pada kasus yang berbeda, kita jual itu lebih murah daripada 4,5 misalnya. Berarti yang timbul nanti adalah rugi penjualan kendaraan ya. Nah, inilah dia kalkulasi dari penjualan kendaraan tersebut. Kemudian bagaimana cara kita merekodnya ke dalam Mayop? Yang jelas karena ini termasuk transaksi transaksi yang tidak terkelompokkan dalam jurnal khusus, berarti kita harus inputkan melalui jurnal umum. Jadi caranya, oke, ini saya buat seperti ini ya. Kemudian ini saya kecilkan biar kelihatan ya, seperti ini. Nah di sini jadinya kita buat pada comment center accounts ya, melalui perintah record journal entry ya. Pada memo kita bisa buat di sini penjualan aset ya, atau aktiva kendaraan. Nah, boleh ya. Memo itu kan keterangan ringkas transaksi, bebas saja ya. Yang penting keyword atau kunci untuk mengetahui transaksi apa. Nah akunnya ya, karena kita menjual di sini tidak disebutkan, jadi kita anggap penjualan itu kas ya, kas tunai. Berarti akunnya yang pertama kita masukkan kas. Nah ini berapa besarnya, yaitu sebesar harga jual kendaraan, yaitu 5.500.000. Nah, seperti ini. Kemudian akumulasi penjualan kendaraannya ini harus kita buang juga 1,5 juta. Nah untuk membuang akumulasi penjualan kendaraan ini, kok alat kantor ini salah. Maksudnya akumulasi penjualan kendaraan. Nah yang ini ya, akumulasi penjualan kendaraan ini kita buang 1,5 juta. Nah mungkin ada di hati kalian bertanya-tanya, kas dan akumulasi penjualan kendaraan ini kan sama-sama kelompok aset ya. Jadi kalau kelompok aset mungkin kalian berpikirnya bertambah itu di debit seperti kas.
kita jual motor kan kas kita bertambah, duit kita bertambah, kan diletaknya di debit, ya, berkurang baru letakkan di kredit. Nah, mungkin ada timbul pertanyaan kalian, lantas akumulasi penjualan kendaraan ini di bagian aset mau kita buang 1,5 jutanya kok ditaruh di debit juga? Nah, jawabannya simpel. Akumulasi penjualan kendaraan walaupun dia merupakan bagian dari kelompok aset yang secara normal, secara umum ya, itu untuk mengurangkannya diletakkan di kredit. Nah, khusus akumulasi penyusutan kendaraan tidak demikian karena akumulasi penyusutan kendaraan tersebut nilainya negatif. Ya, sekali lagi saya ulang, akumulasi penyusutan kendaraan walaupun dia berada di klasifikasi atau di kelompok aset, nilainya adalah negatif di situ. Nah, jadi sehingga kalau kita mau membuang 1,5 juta akumulasi penyusutan kendaraan tersebut, justru harus diletakkan di debit, ya, supaya terbuanglah 1,5 juta itu, ya. Kemudian kita tekan enter lagi. Nah, kemudian kita buang juga kendaraan kita 6 juta itu di HP kendaraan, ya, karena kan sudah terjual, berarti tidak ada lagi 6 juta tadi ya. Oke, kita tekan tombol tab saja. Nah, ini otomatis nih dari Mayop 7 juta karena kan harus sesuai debit dan kredit. Nah, ini kita ganti menjadi 6 juta karena kita jualnya 6 juta kan. Kemudian masukkan di sini laba penjualan aktiva. Oke, kita lihat. Nah, ini dia laba penjualan aktiva. Nah, ini kita tekan tombol tab saja sebelah kredit, otomatis nih ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk khusus laba, untuk menunjukkan bahwa saya laba penjualan aktiva bertambah, memang dia di kredit letaknya ya. Jadi aturan bahwasanya bertambahnya itu di debit ataukah bertambahnya itu di kredit, ya, berkurangnya di debit ataukah berkurangnya di kredit. Nah, itu sudah merupakan hukum dasar akuntansi ya, yang tidak berubah sejak akuntansi ditemukan lah ya. Oke, seperti ini saja. Kemudian kita klik record. Oke, sudah selesai. Next, perusahaan membayar biaya listrik dan telepon ya. Oke. Jadi dari banking kita masuk ke spend money. Nah, ini bayar listrik berarti PLN ya, PLN, dan bayar telepon berarti apa ya, Telkom lah misalnya ya. Rekening listrik dan air, rekening listrik air ya. Nah, ini pembayarannya listriknya. Oke, kita cari di bagian expense listrik. Oke, ini dia listriknya 175.000 seperti itu. Kemudian air, mana air? Airnya belum dibuat ya? Iya ya. Oke, sepertinya belum dibuat nih. Kalau belum dibuat, kelupaan nih 46300 ya. Nah, kalau belum dibuat kita bukan air ya, memang bayar biaya telepon. Oke, maaf ya pemirsa, saya tidak membaca, saya salah membaca ya. 212.500. Kok jadi air sih ini? Teringat air di rumah udah bayar atau belum? Makanya jadi air jadinya ya. Jadi ini harusnya telepon. Padahal di atas sudah disebut Telkom ya. Ya, harap maklum ya pemirsa, karena di samping profesi saya sebagai dosen,
Saya juga emak-emak yang mengurus rumah tangga ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Setelah diisikan, dirinci listriknya, teleponnya, maka jangan lupa type and click ya. Jadi setelah diketik, diklik pada amount bagian atas. Ya, seperti ini. Otomatis dia jumlah dari kedua rekening tadi. Nah, kalau sudah, klik record. Kemudian kita cancel. Nah, demikian saja untuk transaksinya ya. Kemudian untuk menunjukkan analisis keuangan dan laporan keuangan dari perusahaan adik corporation ini, nah ini bisa dilakukan melalui reports. Ya. Nah ini reports ini ada banyak nih ya. Jadi kalau saya tidak usah klik tanda panah, saya langsung buka reportsnya. Nah lihat ini, ada laporan di kelompok accounts, banking, GST, sales, purchase, inventory, card file, dan custom. Nah, misalnya kita mau lihat neracanya. Jadi untuk melihat neracanya, kita pilih standard balance sheet seperti ini. Kita display. Nah, ini dia neracanya ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menginputkan transaksi. Kita harus tahu itu termasuk diinputkan di bagian mana. Nah, hanya itu saja. Selanjutnya next, untuk membangun laporan keuangan itu adalah Mayop yang melakukannya secara otomatis berdasarkan semua inputan kita. Ya, seperti ini. Ya. Nah, itu neraca. Terus kalau laba rugi, ini dia profit and loss accrual. Ya. Ini untuk laba rugi. Klik display. Nah, ini dia. Ini otomatis dibangun oleh Mayop berdasarkan semua data inputan kita ya. Nah, jadi ternyata per transaksi saat ini kita mengalami operating profit laba operasional 4.081.250 dan laba aktiva 1 juta, sehingga ini dia ya. Oke. Nah, kemudian ini tadi untuk laporan keuangan ya. Laporan keuangan lainnya bisa dilihat, tinggal dipilih-pilih aja ya, pemirsa. Nah, kemudian untuk melihat atau menunjukkan analisis keuangan itu dari analysis ya. Jadi analisis ini ada macam-macam juga, bisa diklik di analysis ini. Nah, ini untuk cash misalnya, analyze cash need. Nah, ini seperti ini. Atau bisa juga analyze balance sheet ya, atau neraca. Nah, seperti ini, analyze neraca. Ini persentasenya, ini analisisnya terlihat ya, seperti ini. Kemudian kita bisa juga buat, kita bisa lihat juga dalam bentuk grafik untuk aset seperti ini ya, liability dan equity. Nah, ini semua dibangun secara otomatis oleh Mayop ya. Jadi analisis keuangan udah langsung disediakan oleh Mayop kapan saja ya. Nggak mesti nunggu akhir tahun atau akhir periode fiskal, enggak. Kapan saja kamu bisa cek analisis keuangan maupun laporan keuangan. Jadi kapan saja dibutuhkan ya. Oh iya, dan satu lagi, laporan dan analisis keuangan ini bisa dipersonalisasi ya. Bisa dirubah warnanya ya, tampakannya lah ya, penampilannya bisa dirubah dan lain-lain sebagainya ya. Oke, seperti ini saja sampai hari ini ya. Gimana, gampang kan? Nah, sebagai evaluasi, tolong kalian kerjakan dan selesaikan studi kasus adik corporation seluruhnya ya, di file masing-masing, sehingga nanti bisa menunjukkan analisis keuangan dan laporan keuangan secara wajar. Dan kemudian ada juga tugas mandiri ya. Tugas mandiri ini bisa kalian cek di e-learning Estetik Logika.
Nah, jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah video ini ya. Kemudian jika kalian ingin request video-video tertentu, boleh juga silakan komen di video ini. Oke, that's all for now. Thank you and see you again.